Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, Syaitan itu balik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat." Quran Surat Al-Anfal, 48. Maksudnya, Syaitan dapat melihat para malaikat saat turun ke medan pertempuran. Karena melihat lawan yang tidak seimbang tersebut, Syaitan pun melarikan diri. Para malaikat itu turut berperang sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Hal ini terbukti dari laki-laki muslim yang sedang menantang orang kafir untuk berduel melawannya, namun tiba-tiba lawannya itu terjatuh di hadapannya. Allah menganugerahkan kemenangan bagi kaum muslimin, dengan meletakkan rasa takut pundak-pundak kaum musyrikin. Orang pertama yang berusaha melarikan diri dari pasukan musyrikin adalah Khalid bin Al-Alam. Namun, ia berhasil dikejar dan ditangkap. Kaum muslimin terus mengejar orang-orang kafir tersebut serta berhasil memerangi dan menawan sebagian mereka. Kaum kafir yang terbunuh berjumlah 70 orang dan yang tertawan sekitar 70 orang. Kaum muslimin juga berhasil mendapatkan harta rampasan perang dari mereka. Termasuk di antara yang terbunuh dari kaum musyrikin adalah mereka yang sudah disebutkan tempat kematiannya oleh Rasulullah kemarin, yaitu Abu Jahal atau Abul Hakam, Amr bin Hisham semoga Allah melaknatnya. Ia dibunuh oleh Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh dan Muawis bin Afra, lalu Abdullah bin Mas'ud langsung memenggal kepalanya dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Beliau sangat senang melihatnya. Adapun mayat, Utbah dan Syaibah, putra Rabi'ah, serta Al-Walid bin Utbah dan Umayyah bin Khalaf diseret dan dilemparkan ke dalam lubang sesuai dengan perintah Rasulullah. Pada malam harinya, Nabi berdiri di dekat lubang tersebut, menegur mereka, seraya berkata, "Kalian adalah sejahat-jahat kaum, yang membangkang kepada Nabi kalian. Kalian mendustakanku sedangkan kaum lain beriman kepadaku. Kalian menghinaku, sedangkan orang-orang lain membelaku. Kalian mengusirku, sementara kaum yang lain justru memberi tempat perlindungan kepadaku." Setelah peristiwa itu, Nabi singgah di medan perang selama 3 hari. Kemudian, Nabi berangkat membawa para tawanan dan harta rampasan perang. Beliau menugaskan Abdullah bin Ka'ab bin Amr an-Najari untuk mengawalnya. Berkaitan dengan perang Badar itulah Allah menurunkan surat Al-Anfal. Ketika tiba di Es-Safra, Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Beliau juga memerintahkan agar leher An-Nadr bin Al-Harits dipenggal dalam keadaan terikat. Sebab, ia banyak berbuat kerusakan dan sering sekali mengganggu Rasulullah. Kematiannya diratapi oleh saudara perempuannya. Ada yang berpendapat, anak perempuannya yang bernama Kutailah, dalam sebuah kasidah yang masyhur, seperti halnya yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Saat kasidah tersebut sampai kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Menurut pengakuan mereka, seandainya kasidah itu terdengar olehku sebelumnya, tentu aku tidak jadi pembunuhnya." Pada waktu singgah di Irq-Zupyah, beliau kembali memerintahkan supaya kepala Uqbah bin Abi Mu'ayth dipenggal, juga dalam keadaan terikat. Rasulullah mengajak para sahabat bermusyawarah tentang nasib para tawanan. Apa yang harus dilakukan terhadap mereka? Umar mengusulkan agar mereka dibunuh. Sementara itu, Abu Bakar berpendapat lebih baik, yaitu supaya meminta uang tebusan atas kebebasan mereka. Rasulullah condong kepada pendapat Abu Bakar sehingga beliau membolehkan mereka menebus diri masing-masing. Allah mengecam pendapat beliau tersebut dalam firman-Nya. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal, 67. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, dari Ibnu Abbas sebuah hadits panjang yang menjelaskan kronologis kejadian itu. Rasulullah menuntut uang tebusan untuk tiap-tiap orang tawanan sebesar 400 dinar. Rasulullah pulang ke kota Madinah dengan membawa dukungan kemenangan dan pertolongan. Allah telah meninggikan kalimatnya, memberikan kekuasaan kepada nabinya, serta memuliakan dan menganugerahkan kemenangan bagi beliau. Ketika itu, banyak penduduk Madinah yang masuk Islam. Pada saat itu juga, Abdullah bin Ubay bin Salul beserta pengikutnya pura-pura masuk Islam karena takut diperangi. Demikianlah ringkasan Perang Badar, semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, supaya keimanan kita menjadi bertambah serta menguatkan keyakinan kita. Amin.